welcome to VNV English in IELTS series with me, Sir Awan. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang syarat utama yang harus Anda penuhi jika Anda ingin mendapatkan minimal angka 6,0. Ya, kenapa kita mulai dari angka 6,0? Karena sekali lagi dari angka 6,0 ini baru kita bisa naik ke angka 7 atau ke angka 8. Maksudnya gini, kalau syarat utama yang di angka 6 itu Anda bisa penuhi, lalu kemudian tinggal cara Anda kalimatnya lebih dibuat advance lagi, kemudian argumennya lebih dalam lagi, maka dari situlah kemudian Anda bisa naik ke angka yang lebih tinggi. Tapi kalau angka 6 saja Anda tidak bisa dapatkan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi. Jadi saran saya sekali lagi adalah penuhi dulu syarat utama ini, yaitu syarat untuk mendapatkan angka 6. Nah, salah satu syarat yang kita pelajari minggu lalu adalah bahwa di introduction itu minimal atau harus ada dua. Yang pertama adalah the paraphrase of the statement, and number two is the thesis statement. Oke, kedua hal ini harus muncul di introduction, tidak boleh tidak. Itulah alasan mengapa saya mengatakan bahwa di introduction itu minimal ada dua kalimat dan 2 atau 3 kalimat, itu sangat ideal. Sampai 4 boleh lah, tapi usahakan sampai 3 saja paling banyak, karena sekali lagi karena di intro itu hanya 2. Yang pertama adalah the paraphrase of the statement, kemudian yang kedua adalah thesis statement. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara membuat paraphrase yang baik, begitu ya. Karena sekali lagi paraphrase ini adalah kalimat pertama yang harus Anda tulis di introduction. Nah, untuk membantu saya membuat sedikit catatan kecil. Ini ada catatan kecil saya supaya lebih terarah pembicaraan saya. Jadi kalau saya melihat ke bawah itu bermakna bahwa saya melihat catatan saya. Baik, ketika saya mengajar IELTS ada beberapa pertanyaan yang mendasar yang sering muncul. Pertanyaan pertama adalah, Sir, bisakah saya misalnya hanya mengcopy paste statement di writing? Jadi di IELTS itu kalau Anda dikasih soal itu terbagi dua. Pertama statement, di bawahnya statement ada pertanyaan. Nah, di kalimat pertama introduction Anda adalah paraphrase of the statement. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, bisakah saya mengcopy paste yang di statement itu? Bisa nggak? Jawaban saya bisa, absolutely yes, you can. Unfortunately, sayangnya ada konsekuensi yang harus Anda tanggung. Sayangnya ada konsekuensi yang harus Anda tanggung. Ada 3 konsekuensi yang kemungkinan yang harus Anda hadapi. Yang pertama adalah jika Anda menuliskan persis sama apa yang ada di statement itu, maka yang pertama tidak terhitung sebagai word count. Jadi kan salah satu syarat yang lainnya adalah Anda harus menuliskan 250 kata. Tapi kalau Anda menuliskan persis sama, maka itu tidak terhitung. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda memberikan kesan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan paraphrase. Sementara di academic writing, paraphrase itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Minimal 2 hal yang sangat penting dari paraphrase itu. Yang pertama dalam dunia akademik adalah untuk menghindari plagiarism. Untuk menghindari plagiarism, maka kita melakukan paraphrase. Yang kedua, paraphrase itu membuat tulisan kita flow-nya menarik. Jadi flow-nya menarik. Sehingga sekali lagi, kalau Anda tidak bisa memparaphrase, maka Anda sudah menunjukkan bahwa you are not ready for academic writing. So that's not good. Itu tidak bagus. Jadi sebaiknya jangan ditulis atau di copy paste. Yang ketiga konsekuensinya adalah jika Anda menuliskan saja seperti apa yang tertulis di statement itu, yang ketiga adalah Anda akan memberikan kesan yang tidak baik bagi examiner. Kesannya adalah bahwa ya saya ini tidak terlalu bagus paraphrase saya, sehingga moodnya examiner itu kemungkinan kurang bagus. Ingat, examiner itu manusia, sehingga kita harus tetap jaga moodnya. Nah, bagaimana caranya?
Ya, salah satunya adalah menunjukkan kemampuan paraphrase kita di the first sentence of your introduction. Oke? Jadi paraphrase yang baik itu sebuah impression yang baik bagi examiner. Oleh karena itu, sekali lagi saya tidak pernah menyarankan orang untuk meng-copy paste. Kenapa? Karena ada 3 konsekuensi besar yang harus Anda tanggung. Jadi tidak ada pilihan lain selain Anda melakukan paraphrase. So you have to paraphrase the statement. Okay, the next question is how to paraphrase. Nah, disinilah kemudian pertanyaan yang menarik. Dari kalau Anda misalnya coba-coba membuka di YouTube, akan banyak cara yang Anda bisa temukan. Misalnya adalah mengganti atau mencari sinonim. Misalnya dari kata some, Anda ganti menjadi several. Ada kata important, misalnya diganti menjadi essential. Ada kata advantages, misalnya diganti menjadi benefits. Atau misalnya ada disadvantages, Anda misalnya ganti menjadi drawbacks. Jadi itu satu. Yang kedua, misalnya ada merubah struktur kalimat dari pasif menjadi aktif, dari pasif menjadi aktif. Yang ketiga yang sering juga dipakai adalah misalnya merubah bentuk kata dari misalnya kata kerja nanti dirubah menjadi kata benda, atau dari kata benda dirubah menjadi kata sifat. Nah, ketiga hal inilah yang sering kita dapatkan di YouTube, baik belajar di academic writing maupun terutama ketika Anda belajar IELTS misalnya. Akan tetapi menurut saya ada satu hal yang sangat penting yang harus kita ketahui, utamanya dalam konteks IELTS, sebelum kita melangkah ke hal yang 3 tadi ini. Saya ulang, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita ketahui sebelum kita melangkah ke 3 hal ini. Sayangnya hal yang penting inilah yang terkadang tidak disampaikan atau tidak dijelaskan dalam video-video IELTS yang saya tonton. Ada beberapa tapi kebanyakan tidak. Oleh karena itu, ini salah satu alasan mengapa saya berani membuat video ini, karena saya yakin ada sesuatu hal yang saya punya yang tidak dimiliki oleh orang lain, begitu kan? Baik. Nah, apakah hal yang penting itu? Hal yang penting yang saya maksudkan adalah membaca statement minimal 3 kali. Saya ulang, membaca statement minimal 3 kali. Jadi sebelum Anda melakukan paraphrase, maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus membaca statementnya sebanyak 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali ini adalah minimal terlihat bahwa memang Anda memiliki kemampuan memahami teks bahasa Inggris. Bagaimana kalau saya belum bisa? Anda bisa lanjutkan sampai 5 kali. Jika 5 kali Anda belum sanggup memahami statement yang diberikan, maka saya menyarankan Anda tidak mengambil tes IELTS. Kenapa? Itu bermakna bahwa Anda belum memiliki level yang cukup untuk mengambil tes IELTS. Jadi hal yang pertama yang Anda lakukan adalah membaca statementnya sebanyak 3 kali. Kenapa? Bisa nggak baca sekali? Boleh, 2 kali boleh, tapi sekali lagi memahami statement ini adalah langkah yang pertama untuk Anda untuk mengetahui isu yang dibahas atau hal apa yang akan Anda tulis. Saya ulang, karena di statement ini Anda akan lihat apa isu yang akan Anda tulis, sehingga penting bagi Anda untuk betul-betul memahami. Jadi hal yang pertama Anda lakukan adalah baca dulu minimal 3 kali supaya Anda betul-betul memahami apa isi dari statement ini. Nah, ketika Anda baca, apa yang Anda lakukan? Yang Anda baca adalah find the keywords, cari kata kuncinya. Cari kata kuncinya atau temukan kata kuncinya. Dari situ kemudian tulisan ide Anda akan muncul. Oh, saya akan bahas ini nanti, saya akan bahas ini. Nah, nanti lebih jelasnya akan kita lihat di latihan. Insya Allah di latihan akan saya ambil dari buku ini. Selamat berlatih. Semoga Anda setelah video ini Anda sudah langsung bisa membuat paraphrase yang baik.
Oke, saatnya kita latihan. Bagi yang belum mensubscribe, subscribe dulu. Yang sudah mensubscribe, silahkan melihat di atas tombol subscribe. Di tengah-tengah ada tombol share, di-share dulu. Baik, semuanya gratis. Baik, sebelum kita berlatih, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah membaca 3 kali. Sekarang, saya berikan waktu kepada Anda untuk membaca statement ini sebanyak 3 kali. Silahkan. Baik. Ketika Anda sudah membaca, pertanyaan saya adalah apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah insufficient respect. Ini kata kuncinya. Jadi dengan mengetahui kata kunci, berarti argumentasi Anda nanti di body itu akan fokus pada case insufficient respect. Case-nya pada siapa? To the older people. Nah, sekarang jadi hati-hati ketika Anda melakukan paraphrase, maka perhatikan isi utamanya adalah insufficient respect kepada siapa? Kepada older people. Di mana? In many countries. Nah, hati-hati, in many countries jangan diganti menjadi in a few countries, itu beda, atau diganti menjadi in all countries, itu berbeda maknanya. Anda boleh ganti many menjadi several kalau mau, atau insufficient diganti menjadi inadequate, atau insufficient juga bisa diganti menjadi lack of respect. Oke? Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah, Sir, bisakah saya ganti saja misalnya many menjadi several? Jadi, kemudian insufficient menjadi inadequate. Jadi, menjadi in several countries today, inadequate respect is shown to elder people. Seperti ini masih belum bagus. Kenapa? Karena masih banyak kata-katanya yang persis sama susunannya. Countries today persis sama, kemudian is shown to elder people, 1 is, 2 shown, 3 to, 4 older, 5 people. 5 kata bersusun persis sama. Jadi ini masih Anda dihukumi sebagai plagiat. Kecuali kalau yang sama persis hanya older people saja, kemudian Anda mencari kata shown, ada sinonimnya, maka itu sudah bisa. Nah, itu sedikit gambaran kepada Anda. Nah, sekarang saya menantang Anda untuk membuat paraphrase dari statement ini. Ingat, paraphrase ada 3 cara. Pertama, mengganti dengan sinonim. Yang kedua, mengganti susunan kata misalnya dari objek menjadi subjek. Kemudian ada juga yang lain seperti misalnya merubah susunan, merubah kata dari misalnya verb menjadi noun, dari adjektif menjadi noun, atau noun menjadi adjektif. Silahkan, bagaimanapun cara Anda, yang penting makna utama dari statement ini tidak hilang atau tetap sama. Kalau begitu ada yang bertanya, Sir, bisa nggak saya tambahkan misalnya young people atau younger people? Boleh, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Yang penting kata kuncinya, intinya adalah ada namanya insufficient respect to the older people in some atau in several countries. Silahkan tuliskan paraphrase Anda di kolom komentar. Baik, selanjutnya kita melihat contoh yang kedua. Perhatikan, silahkan baca sebanyak 3 kali. Nah, setelah Anda membaca, pertanyaan saya, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah strict punishment. Kemudian di bawah other measures. Biasa mahasiswa saya bertanya, Sir, apa itu other measures? Kenapa ada ukuran-ukuran di sini? Nah, di sini measures artinya adalah acts atau action, tindakan-tindakan. Kalau begitu, berarti di sini ada 2 pilihan. Strict punishment sebagai the key to reducing, berarti yang paling baik. Kemudian yang lain mengatakan
other measures, ada selain strict punishment, ada hal yang lain yang kita bisa lakukan untuk mengurangi traffic accidents atau untuk memperbaiki road safety. Jadi hanya ada dua. Nah, ketika Anda memparaphrase ini, Anda tetap bisa membuatnya ke dalam dua kalimat atau Anda bisa menggabungkannya ke dalam satu kalimat. Tidak apa-apa, terserah Anda. Nah, kata kuncinya adalah jika Anda memparaphrase, usahakan key points-nya tetap ada di dalam situ, kemudian susunan katanya usahakan tidak ada tiga kata yang tersusun persis sama. Kecuali terpaksa silahkan satu saja. Jangan lebih dari satu. Ya, sekali saya ulangi, silahkan melakukan paraphrase. Kata kuncinya adalah perhatikan apa yang sedang didiskusikan, lalu kemudian jangan ada tiga kata yang tersusun persis sama. Saya menunggu paraphrase Anda di kolom komentar. Di paraphrase yang kedua ini lebih menantang. Jadi jika Anda yang sudah memiliki level yang bahasa Inggris yang merasa lebih baik, saya sarankan Anda menuliskan di kolom komentar paraphrase dari latihan yang kedua ini. Tapi bagi Anda yang merasa masih belum terlalu baik, maka Anda boleh mencoba yang pertama, yaitu in many countries today, insufficient respect is shown to elder people. Sekarang pilihan terserah Anda dan saya menunggu jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. And teruslah berlatih supaya bahasa Inggris Anda jauh lebih bagus dan supaya Anda mendapat nilai IELTS di atas 6,0. Sampai jumpa di video selanjutnya.